Pernahkah saudara menyadari kira-kira apa penyebab utama hubungan kita dengan Bapa di surga itu selalu bermasalah? Ya, coba renungkan. Pernah nggak kita menyadari apa kira-kira yang menyebabkan hubungan kita dengan Bapa di surga seringkali bermasalah? Ternyata masalahnya bukan pada perut kita, masalahnya bukan pada hati kita, masalahnya bukan pada dompet kita, masalahnya bukan pada apa saja dalam hidup kita, kecuali satu, masalahnya terletak pada pikiran kita. Saudara, setan itu bukan musuh Tuhan, dan setan pun bukan musuh kita. Kenapa? Karena mereka sudah kalah sejak Tuhan Yesus bangkit. Tapi yang menjadi musuh kita kembali pikiran kita sendiri. Hati kita itu gampang untuk diarahkan, tapi pikiran kita ini yang maunya sendiri. Itu sebabnya kalau kita mempelajari mengapa binatang itu tidak pernah mengalami salah dalam mengambil keputusan. Nggak ada gini, kucing jalan ke sana, keliru. Ngerti maksudnya? Nggak ada. Nggak ada burung sudah terbang, ya salah jurusan. Binatang itu tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Sebab pikiran mereka cuma satu. Apa pikiran binatang? Makan, tidur, beranak, mati. Dah, cuma itu aja. Mereka tidak pernah mikir nabung, mau belanja apa, besok bagaimana. Betul nggak sih? Karena pikirannya cuma satu. Nah, kita ini pikirannya banyak. Berapa kali kita mengalami sudah mantap, aku dari rumah harus koyehe untuk beli sabun. Mantap sudah. Baru sampai di mana, ya kok kelihatan durian itu bagus. Pernah nggak mengalami contoh-contoh ini? Jadi gampang sekali terpengaruh. Baru selesai mikir durian, tapi jeruknya bagus juga. Sehingga tujuan yang pertama jadi kabur, yang mau beli sabun tadi. Dan berapa kali, seringkali kita ngalami sampai rumah, ya lupa beli yang tadi itu. Belum begini di sana ketemu temen, ngomong lagi cerita, tambah lupa lagi sudah. Nah, binatang tidak pernah ngalami itu karena pikiran mereka cuma satu. Orang yang suka baca buku, apa saja buku yang dia baca, pasti akan mempengaruhi di otaknya, di pikirannya dari apa yang dia baca. Orang yang hobinya nonton sinetron, kelihatan dari cara hidupnya, kelihatan betul. Nah, karena itu mempengaruhi. Yang suka nonton sinetron bertobat betul. Serang nggak akan belajar apa-apa dari sinetron, sungguh. Ya, tidak akan belajar apa-apa. Saya ingatkan nanti sore nonton Metro, jamnya berubah karena puasa jam 5 waktu kita timur. 911 itu bagus sekali. Semua orang tua yang bermasalah dengan anak harus nonton di TV Metro Sabtu dan Minggu selama puasa. Jam tayangnya berubah jam 5, biasanya jam 6 waktu kita di sini. Itu bagus sekali. Tolong semua yang hobi nonton TV, cari acara-acara yang tentang pendidikan, tentang alam ini, tentang binatang-binatang. Kita kan belajar dari mereka. Oh, nggak ada yang ngamen. Kalau saya Tuhan, darah hobi nonton sinetron tak rusak TV-mu, gitu aja sudah. Mau apa? Nonton sinetron cuma belajar melotot, nangis, teriak, melotot, nangis, teriak. Betul nggak? Itu sinetron. Mau belajar apa kita dengan nonton itu? Nggak ada gunanya. Saudara, jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua bermuara di pikiran kita. Hati itu barometernya. Sejahat apa pikiran kita, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, hatinya akan berbisik. Kamu salah, kamu salah. Pernah tahu hal itu?
semua manusia di dunia, sebaik apa orang itu, sejahat apa orang itu, hatinya tetap jadi barometer. Istilahnya yang suka ganggu-ganggu pikiran ini adalah hati kita. Dia ganggunya pasti ganggu yang baik. Maka itu sejahat-jahatnya seorang manusia, sekejam-kejamnya dia, waktu dia tenang sebentar, hatinya pasti berbicara. Kamu buat apa tadi itu? Kenapa kamu begitu? Nah, sekarang tergantung bagaimana kita mengikuti suara yang mana. Jadi pikiran kita ini dalam dunia bisnis, dalam dunia pemerintahan, lihat, mengapa kalau ada dua perusahaan atau dua negara atau dua kelompok tertentu ingin bekerja sama, kita sering baca ada tulisan MOU, ya, jangan dibaca MOU. Itu dari bahasa Inggris, namanya Memory of Understanding, nota kesepahaman atau kesepakatan. Mengapa harus ada? Karena maksudnya mau menyamakan persepsi dari pikiran perusahaan yang satu yang mau kerjasama dengan perusahaan yang berikut. Itu harus ditulis dengan rapi sekali. Ada pasal-pasalnya. Saudara, untuk apa? Supaya dua perusahaan atau dua negara atau lebih ini tidak mengalami hal yang salah setelah perjalanan perjanjian itu. Mari kita lihat satu ayat lebih dulu. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Nah, kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini belum pernah buat MOU atau nota kesepahaman dengan Papa di surga, hari ini buatlah itu. 3 hari yang lalu saya ditelepon seorang pengusaha yang saya kenal dari tahun 80-an, tapi sejak awal 90 kami nggak pernah bertemu. Tiba-tiba dia telepon, saya kaget. Lama kami nggak ketemu. Nah, telepon dia punya masalah. Perusahaannya sangat goncang. Dia bingung mau dijual. Dia mikir nanti keluarga bagaimana, nggak dijual nggak mungkin. Tiba-tiba saudara Roh Kudus beri saya hikmat untuk ngomong, dan dia terkejut. Seringkali orang-orang punya bisnis, punya usaha, dia salah posisi. Saya bilang kepada pengusaha itu, mulai siang nanti setelah makan siang, buatlah MOU dengan Tuhan. MOU apa? Dia tanya. Kalau saudara berani merubah posisi, Tuhan, hari ini saya berubah status. Tuhan direktur, saya manajer. Saya hanya mau terima gaji di perusahaan. Saudara, saya sudah sering mengajarkan itu di banyak orang-orang para pengusaha. Mengapa banyak pengusaha pusing? Karena itu miliknya. Betul, semua pemilik itu harus pusing dengan yang dimiliki. Kalau pegawai nggak usah pusing, asal terima gaji aja, urusannya bos. Kok nggak ada yang ngamen? Nah, masalahnya semua ingin jadi bos, nggak mau turun tingkat. Saudara, saya cuma mau cerita kepada saudara, ini kemuliaan Tuhan. Sekolah yang di Jambi TK baru berdiri Juli yang lalu. Nah, sampai TK yang di Jambi, ya di Sumatera, maka saya ini dipercaya Tuhan ngurus 43 sekolah. Bayangkan, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, yang paling banyak di Papua. Saudara bayangkan 43 sekolah dan sebagian besar itu gratis. Kenapa saudara nggak pernah lihat saya pusing? Maka itu kalau saya keliling ke banyak tempat melihat mereka. Ini tadi begitu turun di Biak, saya dapat SMS dari kepala sekolah yang di Jambi. Dia bilang, Pak, karena ini mau libur lebaran dan ada 2 guru yang muslim, maka kita mesti memberi THR buat mereka. Terus saya balas di dalam pesawat tadi, baru kerja 2 bulan minta THR. Kan baru Juli masuknya, ini September, saya cuma guyon saja. Dan mereka untuk sebelum akhir bulan ini ada sekian juta yang saya harus sediakan untuk tunjangan mereka, karena itu sekolah gratis. Kami ingin menjangkau anak-anak orang miskin di sekitar tempat itu. Saya sewa rumah, 1 rumah di Jambi di pinggiran kota.